يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan di pagi menjelang siang ini kita dipertemukan dalam salah satu majlis dari majlis zikir, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat sebagai saksi bahwa Allah mengampuni dosa orang-orang yang duduk berkumpul sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan membacakan surat Al-Ma'arij ayat 36 dan seterusnya. Ya, kemarin kita surat Ma'arij sudah. Kita surat Nuh sekarang Sekarang surat apa? Nuh. Sekarang kita masuk surat Nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi
إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Kita ambil dulu sampai ayat 10 ya. Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya dengan memerintahkannya, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yaitu beribadahlah kepada Allah saja dan bertakwalah kepadanya dan ikutilah aku, yaitu taatilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai pada ajal yang telah ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang, tidak ada yang dapat ditangguhkan, tidak ada yang dapat menangguhkannya. Kalau kamu mengetahui, ya. Kita baca dulu tafsir ayat 1 sampai ayat 4. Di sini Allah bercerita tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah berapa lama ibu-ibu? 950 tahun. Isi dakwahnya berkaitan dengan memperkenalkan Allah dan menunjukkan jalan menuju kepada Allah, serta memperkenalkan diri sebagai seorang utusan Allah. Itu beliau lakukan selama 950 tahun. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam suratul Ankabut, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 'ama fa'akhadhahum tufan wa hum zalimun. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berada di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. 1000 kurang 50 berapa? 950 tahun. Itu bukan umur Nabi Nuh, itu umur dakwahnya. Berarti Nabi Nuh lebih dari 1000 tahun ke umurnya? Dari mana Anda tahu? Ya, ayo. Ya, kalau Anda ngomong Nabi Nuh lebih dari 1000 tahun, dari mana Anda tahu? Karena masa kanak-kanak Nabi Ibrahim saja umurnya 80 tahun.
masa kanak-kanak, masa dia dikhitan, afwan. Berarti masih muda kan Nabi Ibrahim 80 tahun? Masih. Suami ibu-ibu di rumah pada 80 tahun jadi apa? Jadi anak muda, anak kakek-kakek. Berarti umur Nabi Nuh itu bisa diperkirakan lebih daripada yang dikabarkan tadi. Karena 950 tahun itu adalah umur dakwahnya. Ya. Allah berfirman mengabarkan tentang Nuh alaihissalam. Dia mengutusnya seraya memerintahkannya untuk mengingatkan kaumnya dari hukuman Allah sebelum siksa itu menimpa mereka. Akan tetapi apabila mereka bertobat kepada Allah dan kembali kepadanya, maka Allah akan meniadakan hukuman itu. Jadi kesyirikan yang pertama kali terjadi itu di zaman Nabi Nuh. Ada yang tahu ceritanya ini? Mau diceritakan nggak? Jadi dulu itu Nabi Adam alaihissalam memiliki keturunan ke-10. Keturunan ke-10 bukan keturunan ke-7 lagi. Biasa kita ngomong 7 keturunan kan. Ini 10 keturunannya semuanya mentauhidkan Allah. 10 keturunan Nabi Adam tidak ada yang berbuat syirik. Sampai meninggal 5 orang soleh di keturunannya yang ke-10. 5 orang itu tokoh, alim ulamanya. Nama mereka disebutkan nanti di surat ini. Wadan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa dan Nasr. Ya kira-kira itu nama orang Sunda apa Betawi itu? Ya makanya para ulama kita berbeda pendapat apakah nama ini bahasa apa gitu, mereka berselisih. Sampai ada yang mengatakan itu nama bahasa India kata mereka. Wallahu a'lam. Ini terjadi perselisihan. Oke, 5 orang itu wafat. Tentu para pengikutnya sedih nggak ibu? Sedih banget. Nah disinilah iblis bermain. Ya. Iblis datang menemui para pengikutnya. Kalian kalau mau kalau mau mengenang jasa 5 orang baik ini, buatkan saja patungnya dan bentuk rupanya. Maka dengan bisikan iblis itu pun mereka melakukan. Dan iblis memerintahkan agar patung itu diletakkan di tempat di mana mereka berlima biasa berkumpul. Berlalu waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, sampai generasi yang membuat patung itu wafat, meninggal semua. Tidak ada yang tahu kenapa patung itu dibuat. Dulu dibuat hanya dikenang saja, bukan disembah. Akhirnya iblis mengambil lagi kesempatan ini. Tidak ada lagi yang bisa memberitahukan kenapa patung itu dibuat. Iblis datang kepada generasi berikutnya, yaitu anak keturunan orang-orang yang membuat patung tadi. Iblis mengatakan, dulu nenek moyang kalian tuh kalau mau berdoa kepada Allah, mereka bertawasul dengan 5 orang ini. Inilah awal kesyirikan itu, tawasul kepada orang mati. Ya, maka sekarang umat Islam yang bertawasul kepada kuburan itu sama gak dengan kejadian waktu itu? Sama, bahkan lebih parah zaman sekarang, ya gak? Sekarang kuburan kucingnya seorang kiai pun disembah, ya gak? Ya. Maka di saat itulah bermula terjadinya perbedaan ajaran agama. Jadi inilah asal muasal perbedaan agama. Dulu tuh agama cuma satu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kana nasu ummatan wahidah." Dulu tuh manusia dalam satu ajaran agama. Nah, setelah kejadian itulah Allah mengutus Nabi Nuh sebagai seorang rasul
mengembalikan mereka kepada ajaran Nabi Adam alaihi assalam. Ya. Maka tugas Nabi Nuh pertama kali adalah membersihkan kesyirikan. Itu tugasnya. Maka tugas ini berat ibu-ibu. Kalau mengajak orang sholat ke masjid gampang, mengajak orang berbuat baik gampang. Tapi mengingkari kesyirikan, kebid'ahan, kekhurafatan yang telah mendarah daging pada diri kita atau pada diri umat manusia sangat-sangat sulit. Seandainya Nabi Nuh datang, bapak-bapak, ibu-ibu berakhlak mulia ya, tidak akan ada yang memusuhinya. Karena berakhlak mulia itu adalah naluri manusia. Mereka ingin berakhlak mulia. Tetapi yang berakhlak mulia itu ada yang berbuat syirik. Begitu dilarang, ini dilarang ya, ini perbuatan syirik. Apa? Gitu kata mereka. Ya kan? Ya, maka ibu-ibu yang pergi tawasulan ke kuburan para wali itu orang-orang baik atau orang-orang jahat? Orang-orang baik. Masa orang-orang jahat pergi tawasul ke sana? Orang-orang baik yang dimanfaatkan oleh iblis untuk berbuat kesyirikan. Maka Allah pun mengutus Nabi Nuh ini dengan memberi peringatan. Karena peringatan itu lebih berat daripada mengajak. Ibarat begini ibu. Ibu kalau mau menanam biji-bijian di belakang rumah, di situ banyak ilalang. Apa langsung dilempar biji-bijian itu atau tanahnya dibersihkan dulu? Dibersihkan dulu atau langsung ditanam? Syirik itulah yang dibersihkan baru ditanamkan ajaran agama. Sekarang kan kebalik, biji-bijian ditabur padahal kotoran masih ada, ya enggak? Maka jangan heran ada orang baru ngaji, ingin jadi ustaz, kesyirikan dan khurafatnya belum dah bersih. Begitu dia disinggung, langsung dia kembali lagi pada jahiliyahnya dulu, ya enggak? Maka oleh karena itu peringatkan dulu dari perbuatan syirik. Maka di sini Allah katakan, an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Azab apa yang pedih itu? Azab yang datang dari bencana-bencana yang Allah timpa. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kebenaran kepadamu. yakni peringatan yang sangat jelas, ya, perintah yang sangat nyata dan gamblang. Apa itu? Ani'budullaha wattaqu. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan bertakwalah kepadanya. yakni tinggalkanlah larangan-larangannya dan jauhilah maksiat kepadanya. Wa ati'un, dan taatilah aku, ya, yakni dalam perkara-perkara yang aku perintahkan dan urusan yang aku larang. Nah, ini baru ketahuan nih, seorang dai itu harusnya berdakwah mengajak kemana, ibu? Kepada Allah dan jadi pengikut Rasul. Kalau ada seorang dai yang mengajak untuk mengumpulkan followers, subscribe, apalagi Twitter, TikTok, ya, apalah namanya, maka dia berdakwah kemana? Kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu Nabi dan Rasul itu dakwanya kemana? Kepada Allah dan menjadi pengikut para Rasul. Karena Nabi Nuh mengatakan wa ati'un, dan taatilah aku. Apa balasannya jika mereka melakukan itu semua? Kata Allah, yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yani apabila kalian melaksanakan perintahku
dan mempercayai risalah yang aku bawa, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Gitu. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan dia akan menangguhkanmu sampai pada waktu yang telah ditentukan, yaitu ajal. Yani Allah akan menambahkan umur kalian dan menahan siksa dari kalian. Namun jika kalian tidak menjauhi apa yang dia larang, yaitu kesyirikan, niscaya dia akan menurunkan siksa itu kepada kalian. Ayat ini merupakan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa ketaatan, perbuatan baik dan silaturahmi dapat memanjangkan umur yang sebenarnya. Berarti ketaatan itu bisa menambah umur enggak? Bisa enggak Ibu? Dari mana Anda tahu? Dari ayat ini. Iya kan? Karena Nabi Nuh mengatakan wa ati'un yaghfir lakum min dzunubikum, selanjutnya wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Kemudian ditambah dengan hadis Nabi, silaturrahimi tazidu fil umri. Menyambung silaturahim dapat menambah umur. Gitu. Makanya ibu-ibu jangan putuskan silaturahmi. Kita juga jangan putuskan silaturahmi. Karena memutuskan silaturahmi berarti memutuskan kesempatan untuk panjang umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal yang Allah tetapkan itu bila dia telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kau mengetahuinya. Yakni segeralah untuk melakukan ketaatan sebelum hukuman itu datang. Karena jika Allah telah memerintahkan untuk menurunkan siksa, tidak ada yang dapat menahan atau menolak siksaan tersebut. Ya. Karena dialah yang maha agung, yang mengalahkan segala sesuatu, yang maha perkasa, di mana semua makhluk tunduk kepada keperkasaannya. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala yang akan menurunkan azab bila kalian tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para nabi dan rasul sebelumnya. Nah, selanjutnya Allah katakan di ayat kelima, Allah mengatakan, Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Dakwah Nabi Nuh kapan? Malam dan siang. Ya, sekarang dai-dai baru berdakwah sekali sebulan sudah manja. Ya, mungkin dia kepengen dimanja mungkin. Jadi Nabi Nuh itu tidaklah berdakwah, tidaklah berhenti dari dakwah, ya, tidak sebentar dakwahnya. Bahkan dia berdakwah kapan? Siang dan malam. Allah mengabarkan tentang hamba dan rasulnya Nuh alaihissalam bahwa dia mengadukan sikap kaumnya kepada Rabbnya. Allah pun menerangkan kesabarannya dalam menghadapi mereka dalam rentang waktu yang panjang. Sabarnya Nabi Nuh itu berapa? 950 tahun. Nuh alaihissalam telah menjelaskan dan menerangkan risalahnya kepada mereka serta mengajak mereka agar kembali ke jalan yang lurus. Ya, sabarnya 950 tahun. La ilaha illallah. Ibu-ibu ketika mengajarkan anak baru berapa lama? Baru 2 tahun udah gak sabar. Saking gak sabarnya semua isi kebun binatang dinisbatkan kepada anaknya. Jangan.
ya, maka bersabarlah kepada orang yang kita ajarkan, terutama anak dan keluarga kita. Nuh alaihissalam telah menjelaskan dan menerangkan risalahnya kepada mereka serta mengajak mereka agar kembali ke jalan yang lurus. Dengan dia katakan, Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Wahai Rabbku, sungguhnya aku telah mengajak mereka kepadamu malam dan siang. Jadi saya senantiasa berdakwah kepada mereka siang dan malam demi menjalankan dan mentaati perintahmu ya Allah. Apa yang dia dapatkan? Falam yazidhum du'ai illa firara. Kata Nabi Nuh, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Ya. Setiap kali saya mengajak mereka untuk mendekati kebenaran, mereka justru berlari dan menjauh darinya. Inilah kondisi kaum Nabi Nuh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka agar engkau kepada keimanan, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan terus mereka melakukan dosa ini. Jadi mereka menutup telinga mereka agar tidak mendengarkan ajakanku kepada mereka. Ini resiko berdakwah, Ibu. Kadang didengar, kadang tidak didengar. Ya. Bayangkan kalau saya ngomong sekarang sendirian di depan sini, ibu-ibu semuanya main HP. Sakit hati nggak? Sakit hati. Itu sakitnya di meja itu. Kenapa? Karena berbicara itu tidaklah gampang ketika tidak diperhatikan. Namun demikian sabarnya Nabi Nuh alaihissalam, dia tetap menyampaikan kebenaran meskipun mereka menutup telinga. Oleh karena itulah Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka aku katakan kepada mereka, berkata orang-orang kafir itu kepada Nabi Nuh, ya. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ini sama dengan perkataan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir mengatakan, jangan kalian mendengar Al-Quran itu, ya, jangan mendengarnya dengan sungguh-sungguh, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi sengaja dibuat gaduh, ya kan? Sekarang kalau kita bicara kebenaran, tiba-tiba ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Ya Allah, betapa sakitnya kalau digitukan. Ketika kita ngomong, ada ibu-ibu yang bicara sendiri misalnya di pojokan gitu, itu sudah merasa terganggu. Bagaimana kalau semuanya ngomongin arisan, saya ngomong sendiri di sini. Kemarin ada Ibu Siti yang keluar, besok kayaknya Ibu Hana deh. Ya, berapa setorannya Bu? 300.000. Saya di sini lagi ngomong alhamdulillah. Kira-kira bisa konsentrasi nggak saya di sini? Nggak bisa. Bayangkan Nabi Nuh lagi bicara dibuat gaduh. Nabi Muhammad SAW lagi bicara sengaja dibuat gaduh agar perhatian orang-orang tidak lagi kepada apa yang dibaca oleh para nabi. Ya. Belum lagi kata Allah, wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupkan bajunya ke mukanya. Kata Ibnu Abbas, yakni mereka
mengubah penampilan mereka agar Nuh tidak mengenali mereka. Ya, mereka tutup wajahnya. Jadi mereka menutup kepala mereka agar tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nuh kepada mereka. Wa asarru, ini yang menjadi sebab utama kenapa mereka diazab. Dan mereka tetap mengingkari kebenaran. Asarru artinya terus berkesinambungan, tidak putus-putusnya berbuat salah. Ya, karena kesalahan itu mereka anggap sebagai kebenaran. Nah, kenapa kaum Nabi Nuh sesat? Karena mereka menganggap kesesatan sebagai kebenaran. Wastakbaru istikbara, dan mereka menyombongkan diri dengan sangat sombong. Yani enggan mengikuti kebenaran dan tunduk kepadanya. Nah, di sini juga kita paham bahwa sombong artinya apa, Ibu? Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kira-kira ada gak pada kaum Nabi Nuh pada saat itu? Ada atau tidak? Ada. Ya, ada. Ya, inilah kenapa mereka tidak menerima kebenaran, karena ada kesombongan. Maka orang sombong itu biasanya ngajinya cuma sebentar. Orang sombong itu ngajinya cuma sekedar ingin ikut yang viral-viral, ya enggak? Maka di sini disebutkan mereka menyombongkan diri dengan sangat sombong. Nuh berkata, "Summa inni da'utuhum jihara." Kemudian sesungguhnya aku telah menyuruh mereka kepada iman dengan cara terus terang-terangan. Tidak main sembunyi-sembunyi Nabi Nuh. Yani berdakwah di hadapan mereka. Summa inni a'lantu lahum. Kemudian sesungguhnya aku menyuruh mereka dengan terang-terangan. Yani berbicara dengan nada yang tinggi. Dengan nada yang tinggi. Summa inni a'lantu lahum. Aku berbicara dengan nada yang tinggi. Wa asartu lahum israra, dan aku berbicara dengan mereka secara diam. Ini khusus di antara diriku dengan mereka. Nuh pun menggunakan berbagai macam cara dakwah agar lebih berkesan di hati mereka. Ternyata apa yang terjadi? Mereka tidak mau menerima. Nuh juga berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yani kembalilah kepada Allah dan akuilah kesalahan kalian dengan segera bertobat kepadanya. Barang siapa bertobat kepadanya, maka Dia akan menerimanya sebesar apapun dosa-dosanya. Dan walaupun dosa itu adalah kekufuran dan kesyirikan, kalau ada orang beristighfar, Allah tetap ampuni atau tidak? Ampuni. Kalau di dunia, kalau mati membawa syirik, ya tidak ada ampunan lah selama-lamanya. Baik, oleh karena itu sangat dianjurkan baca surat ini dalam sholat istisqa, sholat minta hujan. Maka di sini disebutkan yursilis samaa alaikum midrar. Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan dengan lebat. Ini seharusnya dibaca kapan? Sholat apa? Istisqa. Sebagian ulama mengatakan ayat ini boleh dibaca dalam surat minta hujan. Istisqa itu minta hujan. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Ya, ketika dia naik mimbar untuk meminta hujan, ketika itu Umar banyak beristighfar dan membaca ayat-ayat Al-Quran tentang istighfar. Di antaranya adalah kedua ayat ini. Setelah itu dia berkata, saya telah meminta hujan dengan majadihus sama, ya, yang dengannya diharapkan hujan bakal turun. Itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan bahwa maksud dari midrara adalah hujan yang sebagian darinya mengikuti sebagian yang lain, susul menyusul. Jadi hujan turun, datang hujan lagi sebentar lagi. Ya, pernah terjadi nggak ibu di sini, ibu? Sering kan? Sering. Coba uang tuh begitu ya. Begitu pulang dari mall, datang lagi. Gitu. Begitu selesai shopping, datang lagi. Ini kebalik. Baru pulang debt collector, datang bank keliling. Baru pulang bank keliling, datang bank konvensional. Kenapa demikian? Karena si pelaku berbuat dosa. Karena Allah katakan tadi, Allah mengirim hujan dari langit beruntun, berhenti turun lagi, berhenti turun lagi, sampai tanah itu subur. Kemudian Allah berjanji kalau mereka beristighfar, wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memperbanyak anak-anak dan harta dan anak-anak bagi kalian. Dan Allah menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan juga menjadikan untuk kalian apa? Sungai. Kasih kebun kemudian menjadikan sungai, itu ajib. Ya. Yani jika kalian bertobat kepada Allah dan beristighfar dan mentaatinya, niscaya Dia akan melimpahkan rezeki, mengucurkan barokah langit kepada kalian, menumbuhkan barokah bumi untuk kalian, menumbuhkan tanaman-tanaman, menjadikan air susu mengalir deras bagi kalian, air susu dari binatang ternak, memberi kalian harta benda dan keturunan, menumbuhkan kebun-kebun berbagai macam buah-buahan, dan menjadikan sungai-sungai yang mengalir di antara kebun-kebun itu. Ya, ini adalah dakwah dengan metode anjuran. Nabi Nuh menganjurkan. Setelah memperingatkan, kalau kalian mau minta ampun, beristighfar kepada Allah, nih hadiahnya nih, kalian diampuni oleh Allah, diperbanyak diturunkan keberkahan hujan dari langit, diperbanyak anak dan harta, ya. Itu karena sering bertaubat. Maka ibu-ibu bapak yang lagi sulit ekonominya, terus minta ampun kepada Allah atas dosa kita. Walaupun kita tidak berniat untuk cari harta di situ, tapi insya Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan berikan kemudahan. Atau misalnya ada keluarga yang sudah sulit untuk diobati di rumah sakit, udah suruh dia beristighfar, jangan banyak mengeluh. Beristighfar, minta ampun kepada Allah. Atau ada orang yang belum punya keturunan, beristighfar dengan penuh ketulusan, menyesal akan dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan keturunan. Ya. Karena mendapatkan keturunan itu tidaklah gampang. Ya, si bapak-bapak harus makan dulu sayur yang memiliki saripati yang bagus supaya saripatinya menempati tulang sulbi.
Setelah itu ditolak lagi di tubuhnya, dia harus menikah dulu. Sudah menikah dia cari nafkah, istrinya hamil, istrinya yang sakit perut, dia yang mual. Yang ini semua adalah proses. Tapi ternyata Allah memudahkan dengan cara apa? Dengan cara kita beristighfar dan bertobat. Dan sudah banyak orang yang dianjurkan beristighfar akhirnya punya anak juga, yang Allah Subhanahu wa taala betul-betul lihat kondisinya. Dan sudah banyak, tidak sedikit. Bahkan saya punya sahabat itu selama 15 tahun tidak punya anak. Berapa tahun? 15 tahun. Tapi dulunya dia penjual narkoba. Ya, 15 tahun beberapa tahun, belasan tahun. Dulunya dia pelaku dosa. Kemudian disuruh istighfar, tidak punya anak juga. Udah beristighfar bertahun-tahun juga tidak punya anak juga. Terus ditanya, apa yang kau pikirkan ketika istighfar? Ya istighfar aja, itu salah. Coba kau beristighfar sambil menyesali dosa. Dosa, ditangisi atas dosa. Jangan diwawancarai dosanya. Ini istighfar tapi masuk entertainment, ya kan? Bukan begitu. Maka dia pun melakukan hal itu. Dalam alhamdulillah punya anak. Punya anak satu sekarang. Satu beberapa tidak tahu, Allah. Tapi terakhir saya dengar dia sudah punya anak. Dan dia cerita tentang itu. Apakah ibu-ibu yang belum punya anak kemungkinan punya anak? Insya Allah kalau Allah menghendaki itu insya Allah. Yang penting jalankan dulu sebabnya. Apa sebabnya di sini? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Itu dulu dilaksanakan. Minimal kita sudah dapat pahala yang besar dari istighfar itu. Apalagi Allah tampakkan balasannya. Nah, kaum Nabi Nuh waktu itu mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Maka di situ disebutkan yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Mereka tidak tertarik ya. Karena mereka menganggap diri mereka sudah kaya. Lalu selanjutnya saya bacakan dulu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-shamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata litasluku minha subulan fijaja. Setelah Allah mengatakan Dia akan memperbanyak harta dan anak, dan Allah akan memperbanyak kebun dan juga sungai-sungai. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma lakum la tarjuna lillahi
waqara. Apa atau mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, yakni keagungannya? Demikianlah pendapat Ibnu Abbas. Waqara artinya keagungan. Jadi banyak orang yang tidak menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas berkata lagi, maksudnya mengapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya? Yani mengapa kalian tidak takut kepada azab dan balasan dari Allah Azza wa Jalla? Ma'lakum la tarjuna lillahi qada. Kalian tidak mengagungkan Allah sebagai semestinya. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kemudian ada yang menafsirkan juga, mengapa kalian tidak takut kepada azab Allah dan juga balasannya? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian, ya kan? Dari air mani bercampur dengan air mani wanita, kemudian membentuk bentuk darah yang menempel pada dinding rahim, kemudian menjadilah segumpal daging, ditiupkan ruh, di tulangnya diberikan, semua kebutuhan fasilitas badannya disempurnakan. Ini disebut dengan apa? Atwa. Allah menciptakan manusia dengan apa? Proses. Coba ibu-ibu keluar tiba-tiba pakai jilbab, sakit gak ibunya? Dan sakitlah, melahirkan orang besar. Begitu saya keluar langsung baca kitab gundul misalnya. Enggak, ada proses. Ada apa? Proses. Makanya Allah ingatkan, qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat? 7 langit yang bertingkat-tingkat. Subhanallah. Langit itu, ibu-ibu, saya mau bertanya dulu nih. Langit kan 7 tingkat tuh. Apakah tingkatannya merapat seperti ini? 1, 2, 3, 4 begini? Atau ada ruangan antara langit itu seperti ini? Kira-kira ada ruangan nggak? Iya, yang jelas bukan ruangan guru BP. Ya, itu ruangan ditempati malaikat. Jadi satu langit, ini satu, ini satu. Bukan begini ya. Kalau begini berarti tidak ada ruangan. Kalau begini namanya kue lapis. Kan ada kue lapis kan? 1, 2, 3. Ada nggak? Ada. Langit itu 7 lapisnya, yang dimaksud adalah lapisan seperti ini. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan hal itu. Para ulama berbeda pendapat. Apakah perkara ini bertingkat-tingkatnya langit hanya diambil dari sisi dalil sami saja, diketahui dari dalil yang kita dengar, ataukah termasuk perkara yang dapat diketahui pula dengan indera, seperti proses perjalanan benda-benda langit dan gerhana? Jadi begini, ada gak yang sudah meneliti langit itu tingkatannya seperti ini atau seperti ini? Ada gak yang sudah meneliti? Nah, berarti dia termasuk perkara yang harus pakai dalil saja atau dengan penelitian? Dalil saja. Kalau masalah bulan bintang bisa diteliti nggak? Bisa, karena dia dicapai oleh panca indera.
Sedangkan lapisan langit kedua ada yang pernah ke sana? Iya. Ada yang pernah ke sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Isra Mi'raj sampai ke mana dia? Sidratul Muntaha. Itu langit ketujuh. Kenapa dia dibawa ke Sidratul Muntaha? Kalau ibu tidak tahu jawaban sekarang, saya kasih PR. PR-nya nanti dicari di tafsir Al-Quran di surat An-Najm tentang Sidratul Muntaha. Ayat berapa? Ibu cari sendiri juga. Jangan suruh saya yang cari lagi. Berarti kalau saya yang cari bukan PR dong. Nah, siapa yang bisa jawab PR nanti naik kelas. Mau diadakan bagi rapor nih. Tapi ini menunjukkan bahwa langit itu berlapis-lapis. Tetapi lapisan satu dengan yang lainnya, dia ada ruangan atau tidak, itu dijelaskan dengan dalil. Mana dalil bahwa langit itu berlapisnya ada ruangan di antara langit-langit itu? Yaitu hadis tentang perjalanan ruh, di mana Rasulullah SAW mengatakan setiap malaikat mengantarkan ruh ini kepada langit berikutnya sampai ke langit ketujuh. Itu menunjukkan antara langit itu ada ruangan di mana di situ terdapat para penduduk langit yang bernama siapa? Malaikat. Ya. Terlepas dari semua itu, kata beliau, yang jelas Allah berfirman, langit itu diciptakan oleh Allah dengan 7 lapis. Dan Allah menjadikan bulan sebagai nur, cahaya, dan matahari sebagai apa? Pelita. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ya, kalau siraj dan nur disebutkan dalam satu ayat, pasti memiliki makna yang berbeda, ya kan? Sirajan dengan nuran, kalau diterjemahkan sama-sama bercahaya kan? Oke, bedanya di mana antara kedua itu? Perbedaannya di mana? Nuran dengan siraja, kan keduanya sama bercahaya kan? Sekarang pertanyaannya adalah di mana sisi perbedaannya? Satu-satu. Yang jawab kalau nur apa? Kalau siraja? Bukankah matahari terlihat jelas juga? Ada matahari bersembunyi setiap hari? Enggak, matahari tidak bersembunyi seperti kopi. Berarti di situ sama-sama terang, itu kesamaannya. Tapi bedanya di mana? Siang dan malam. Siang dan malam, oke. Masya Allah. Perbedaannya adalah nur, cahayanya dapat dipandang. Coba lihat rembulan, sakit gak matanya? Sedangkan siraj bisa dipandang gak siraj itu? Coba anda lihat matahari, jangan lama deh, 5 menit aja. Ya, 5 menit. Sakit mata, ya gak? Sakit mata. Maka itulah perbedaan antara siraj. Kedua, sirajan itu lebih terang daripada apa? Nur. Itu kalau disebut disebut bersamaan keduanya. Tapi kalau disebut satu aja, nur aja, atau sirajan aja, maka bisa memiliki makna yang sama. Makna yang sama. Baik. Jam berapa ya? Baru 10:30. Sampai jam berapa ibu? Jam 11 ya. Sebentar lagi kita tanya jawab ya. Dari ayat di atas diketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan sifat cahaya bulan dengan cahaya matahari. Allah menjadikan masing-masing memiliki tanda tersendiri.
agar siang dan malam diketahui dengan terbit dan terbenamnya matahari. Pertanyaan, matahari yang berputar atau bumi yang berputar? Masih ingat pelajaran kitab itu SD dulu? SD apa SMP ya? SMP ya biasa itu ya. Yang berputar bumi apa matahari? Tentu keduanya berputar pada porosnya masing-masing. Ya, yang jelas matahari tetap ikut berputar. Ya, kan pada zaman Nabi siapa gitu, matahari itu disuruh berhenti dia. Waktu itu mau dalam keadaan lagi perang. Berarti matahari bergerak nggak dia? Iya. Maka penelitian matahari tidak bergerak itu salah juga. Kan disebutkan tajri li mustaqarril laha. Tajri apa tajri? Berjalan cepat, lari gitu, atau mengalir. Berarti matahari berjalan nggak? Berjalan. Allah menetapkan posisi edar bulan dan membedakan cahayanya, pencahayaannya. Terkadang cahayanya bertambah hingga sempurna menjadi purnama, dan terkadang habis hingga tertutup untuk menandakan berlalunya bulan. Setelah 12 bulan maka diketahui bahwa 1 tahun telah berlalu. Ayat ini sebagaimana firman Allah yang lain, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisaba ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, itu tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan kebenaran. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang berilmu. Siapa yang dapat merenungkan ini? Orang yang berilmu. Nah, disinilah ibu-ibu disuruh untuk berilmu. Ya. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan dari tanah dengan sebaik-baiknya. Itu Allah menciptakan kamu dari tanah. Lafaz nabata adalah isim masdar. Ya. Kata dasar. Dan penggunaannya di sini adalah lebih baik. Jadi begini, maksudnya Allah yang telah menumbuhkan jasad kalian bersumber dari tanah dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Sebaik-baiknya. Summa yu'idukum fiha. Kemudian kalian dikembalikan pada tanah itu, yakni kalian akan mati dan dikuburkan di dalam tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, dan kalian akan dikeluarkan lagi. Yaitu kapan? Ketika hari kiamat nanti kalian akan dibangkitkan. Nah, ini sesuai dengan hadis qudsi, ketika kita mati, kalau orang beriman meninggal dunia, ruhnya dibawa naik ke atas sampai langit ke-7 di hadapan Allah. Allah berkata begini, uktubu kitab abdi fi illiyin wa'iduhu ila al-ardi wa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa fiha ukhrijuhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah, catat nama baik orang ini, kebaikan orang ini dalam kitab Iliyin, kata Allah. Dan kembalikan ruh ini ke dalam jasadnya yang telah ditanamkan di dalam bumi. Karena aku menciptakan manusia berasal dari tanah, aku kembalikan dulu dia ke tanah. Lalu suatu hari nanti aku bangkitkan dia dari tanah. Ya. Ini sama dengan hadis, dengan ayat ini, tentang hadis perjalanan. Dan saya sudah sering sampaikan hadis itu.
Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah menjadikan bumi bagimu sebagai hamparan. yakni dia menghamparkan, meratakan dan menguatkannya dengan gunung-gunung yang menjulang, yang kuat lagi kokoh. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, apakah bumi itu rata atau bulat? Nah, yang ini saya tidak berani jawab. Tidak berani apa? Jawab. Ya. Yang jelas kita hidup dalam hamparan yang kita tahu sekarang, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa tujuan Allah menghamparkan bumi dan menancapkan gunung? Tujuannya adalah litasluku minha subulan fijaj, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi. yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya untuk kalian agar kalian tinggal di dalam bumi itu dan bisa berjalan di atasnya kemanapun yang kalian inginkan. Ibu, kalau bumi ini tidak ada gunungnya, maka dia seperti balon yang tidak dikasih pemberat. Goyang gak kita kalau gitu? Maka gempa bumi itu biasanya terjadi di mana? Di gunung. Gunungnya kalau retak bagian bawahnya, maka terjadi gempa. Ya. Maka gunung menjadi sasaran gempa bumi. Oleh karena itu Allah menancapkan gunung itu ke dalam bumi agar bumi menjadi kuat. Tapi ternyata di bawah gunung itu terdapat terowongan, terdapat ruangan yang kosong. Banyak sekali sungai di bawahnya itu. Sungai di bawahnya. Saya pernah masuk ke Gunung Gede itu. Gunung Gede itu kan ada tempat ke air terjunnya kan. Nah, di jembatan kayu yang situ itu ada semak-semak. Tidak ada orang tahu itu kecuali anak dengan beberapa orang waktu itu. Nah, kata teman saya, kita masuk ya, katanya. Masuk kemana? Tidak ada apa-apa di situ. Begitu kita buka semak-semaknya, ada gua besar di situ. Kata orang-orang yang menelitinya, gua itu tembus sampai ke Sukabumi. Ya, gua besar gitu. Dan itu isi daripada gunung itu, ada air di bawahnya. Dan ajibnya lagi, di atas puncak gunungnya ada mengalir sungai-sungai kecil. Itulah gunung yang Allah ciptakan sebagai pasak bumi. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah karena Allah menciptakan apa? Gunung. Ya. Semua ini adalah peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh menyampaikan tentang ketaatan kepada Allah dan dirinya. Nabi Nuh menyampaikan tentang hari kiamat. Nabi Nuh menyampaikan tentang pentingnya beristighfar dan bertobat. Nabi Nuh menyampaikan bahwa Allah yang menciptakan kamu, memberi rezeki, menghamparkan bumi, menancapkan gunung. Kenapa kalian berdurhaka? Gitu maksudnya. Ini sudah diingatkan semua. Perbuatan kalian salah. Seharusnya yang kalian lakukan adalah beribadah kepada Allah yang memberi kalian semua fasilitas ini. Gitu. Ini adalah peringatan dari Nabi Nuh alaihissalam yang peringatkan kaumnya atas kekuasaan Allah dan keagungannya dalam menciptakan langit dan bumi. Dia pun menyebutkan nikmat-nikmat Allah atas mereka dalam bentuk manfaat-manfaat yang ada di langit dan di bumi. Dialah sang pencipta dan pemberi rezeki yang telah menjadikan langit sebagai bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh tidak bertiang. Ada pernah lihat tiang langit ke ibu? Kalau langit dibutuh menancapkan tiang ke bumi, nggak bisa lari mobil kita. Karena tiangnya harus besar. Maka langit berdiri kokoh atas izin Allah. Serta dia menjadikan bumi sebagai hamparan
dan dialah yang melapangkan rezeki bagi para makhluknya. Maka dialah yang berhak diibadahi dan diesakan, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun, karena sesuatu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia Allah Azza wa Jalla tidak memiliki tandingan, dia tidak memiliki kesamaan dengan yang lain, tidak memiliki saingan, sekutu, pasangan, keturunan, pembantu atau penasihat. Tidak, dia tidak butuhkan semua itu. Dia Maha Agung dengan sendirinya. Dia ciptakan begitu megahnya langit, begitu terhamparnya bumi, begitu tingginya gunung, sungai dialirkan, hujan diturunkan, awan dijalankan, dari putih menjadi tebal dan hitam. Begitulah Allah menciptakan seluruh alam semesta ini agar kita ini mengambil pelajaran. Oh, ternyata patung yang kumiliki tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata yang harus kulakukan adalah beribadah kepada yang mampu melakukan segala sesuatu. Nah, ini yang bisa kita bahas dari ayat 1 sampai ayat 20. Sebelum kita tanya jawab, saya akan membacakan beberapa faedah dari ayat-ayat ini. Atau ada yang bertanya, silakan ditaruh di kotak pertanyaan sambil Anda bacakan faedahnya. Yang pertama, bahwa Allah mengutus Nuh sebagai Rasul pertama. Nuh itu sebagai Rasul pertama setelah kejadian pengerusakan akidah oleh kaum Nabi Nuh sendiri. Jadi Nabi Nuh ini adalah utusan Allah yang pertama, Rasul yang pertama. Kalau Nabi yang pertama siapa? Ya Adam. Tapi Rasul Nabi Nuh. Ya Rasul itu Nabi Nuh. Kemudian di antara isi dakwah, poin kedua ya, mengingatkan mereka tentang hukuman Allah bila terus berbuat syirik. Bila mereka terus berbuat syirik, maka akan datang hukuman dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ini peringatan namanya. Kemudian di antara tujuan dakwah itu agar orang-orang menjadi hamba Allah dan pengikut para rasul. Tujuan dari dakwah adalah agar manusia menjadi hamba Allah dan pengikut para rasul. Bukan pengikut diri sendiri, bukan. Karena kalau sudah tujuannya mencari pengikut, berhenti orang berdakwah, karena tidak ada yang mau jadi pengikutnya. Kemudian yang keberapa? Keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar melapangkan rezeki. Di antara keutamanya adalah melapangkan apa? Rezeki. Kemudian yang kelima, beratnya mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Beratnya ujian mengajak orang kepada kebenaran dan melarang mereka dari kemungkaran. Sebagaimana yang dihadapi Nabi Nuh di sini, siang malam dia berdakwah tetap ditinggalkan. Dan bahkan mereka menutup telinga. Keenam, keberapa? Penghalang dari kebenaran diantaranya adalah kesombongan. Atau kesombongan salah satu dari penghalang
dari kebenaran. Jadi kesombongan itu salah satu penghalang dari kebenaran. Apa arti sombong, Ibu? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Masya Allah, semua naik kelas. Ya, insya Allah. Kemudian yang berapa? 7. Ya. Di antara sifat nama dan sifat Allah adalah Ghaffar. Apa? Ghaffar. Ghaffar itu artinya Maha Pengampun. Maha Pengampun. Di antara nama Allah adalah Maha Pengampun. Nama dan sifat Allah Maha Pengampun. Betul. Di antara nama dan sifat Allah, bukan Ghaffar itu namanya. Adapun Maha Pengampun itu sifatnya. Makna daripada apa? Ghaffar. Yang keberapa ini? 8. Di antara cara memberikan peringatan kepada orang, disuruh mengingat nikmat Allah. Di antara cara memberi peringatan kepada manusia, yaitu dengan cara disuruh untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Ya, disuruh untuk mengingat nikmat Allah. Yang ke-8, 9. Perbedaan antara nur dan siraj. Antara nur dan siraj. Nur itu sifat untuk bulan, sedang siraj untuk apa? Matahari. Siraj itu matahari, untuk matahari. Kemudian 10, Allah menjelaskan kepada kita ayat-ayat kauniyah atau ayat alam semesta, seperti langit, bumi, ya kan, gunung. Semua itu adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat apa namanya? Kauniyah. Baik, ada bertanya silakan. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada ayat ke-21 insyaallah. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada yang bertanya nggak? Fadhal, tanya. Ditulis dulu pertanyaannya. Ada yang lagi menulis pertanyaan nggak? Ada, oke. Berarti pekan depan Ustadz siapa? Iya, soalnya kan seharusnya jadwal anak kan pekan depan.
Baik. Ada yang bertanya ya? Ada. Jangan terlalu lama tulisnya. Yang ditanya bukan pernyataan. Sini. Orang-orang yang beristighfar namun dia tak taat kepada Allah, apakah ia juga mendapatkan rezeki? Orang beristighfar tapi dia tidak taat, orang ini namanya tertipu, istidraj. Apa namanya? Diberikan rezeki oleh Allah tapi istidraj. Kalaupun diberikan, dia diberi disebut apa? Istidraj. Orang-orang kafir itu minta ampun gak kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Minta ampun, tapi mereka tetap tidak mau masuk Islam. Lah apa artinya minta ampun tapi tidak taat? Sedangkan syaratnya Allah katakan dalam suratul Furqan, dengar nih dulu. Dengar suratul Furqan. Allah katakan begini. Illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Perhatikan, kecuali orang yang bertaubat. Nah, berhenti sampai situ. Lanjutannya, dan beriman dan beramal saleh. Makanya banyak orang bertaubat tidak memperdalam ilmu, tidak beramal saleh, akhirnya kembali lagi kepada kebatilan. Maka harus ada taubat dulu, kemudian berbuat taat. Jangan berhenti di jalan. Ini sudah berhenti pada taubatnya, yang dilakukan setiap hari podcast aja yang dilakukan. Podcast sana, podcast sini, bikin konten karena dia baru bertaubat. Seharusnya setelah bertaubat dia perkuat iman dengan ilmunya dan dia jalankan amal soleh, baru dia mendapatkan rezeki yang bernama keberkahan dan ampunan. Nah, ada lagi. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.